إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian tafsir Taisir Karim Ar-Rahman sampai pada ayat yang ke-118 dan 119. Masih dalam surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam ayat ini, wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah kadzalika qala alladhina min qablihim مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, wa qala alladhina la ya'lamun, dan berkata orang-orang yang tidak berilmu, laula yukallimuna Allah, mengapa Allah tidak mengajak bicara kami langsung, au ta'tina ayah, atau mendatangkan kepada kami bukti-bukti. Kadzalika qala alladziina min qablihim, demikian pula telah berkata seperti itu orang-orang yang sebelum mereka. Tasyabahat qulubuhum, memang hati-hati mereka mirip. Orang kafir yang terdahulu dan juga orang kafir yang sekarang. Qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun, padahal kami sudah menjelaskan ayat-ayat Allah untuk orang-orang yang yakin. Inna arsalnaka bil haqqi, dan sungguh kami telah mengutus engkau wahai Rasul bil haqqi, dengan kebenaran, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kau enggak akan ditanya tentang mereka, para ashabul jahim. Qul inna a'azakumullah. Berkata Syekh As-Sa'di dalam tafsir beliau Taisir Al-Karim Ar-Rahman,
Qala al-jahalah, berkata orang-orang bodoh, min ahlil kitab wa ghairihim, dari kalangan ahlul kitab dan juga yang selain ahlul kitab. Kan disebutkan dalam beberapa tafsirnya, ada yang menyebutkan musyrikin Arab, ada yang menyebutkan Nasara, ada yang menyebutkan Yahudi dan Nasara. Maka beliau Syekh Al-Sa'di rahimahullah dalam tafsir ringkasnya ini menyatakan bahwa yang dimaksud umum orang-orang bodoh tersebut. Apakah musyrikin yang memang fi aslihim bodoh, jahiliyatin jahla, ataupun ahlul kitab yang mereka bodoh dari sisi lain. Ini sudah diberi kitab tapi mereka tidak mau berpegang dengan kitabnya. Wa hada jahluhum. Dan itu kebodohan mereka. Maka berkatalah orang-orang bodoh dari kalangan ahlul kitab maupun dari kalangan selain mereka, hala yukallimuna kama kallamar rasul. Tidakkah Allah mengajak bicara kami sebagaimana Allah mengajak bicara para rasul? Au ta'tina ayah, atau tidakkah Allah mendatangkan kepada kami ayat-ayat, bukti-bukti? Bukti-bukti yang dimaksud oleh mereka adalah bukti-bukti yang merupakan tuntutan mereka. Adapun bukti-bukti dalam Al-Quran dan Sunnah sudah terlalu banyak, tapi mereka tetap tidak beriman. Mengapa demikian? Karena mereka merasa yang namanya bukti itu adalah memenuhi tuntutan kami. Coba, kalau engkau benar-benar Rasul, turunkan malaikat. Itu tuntutan mereka harus dipenuhi. Kalau engkau memang Rasul, coba pancarkan mata air di padang pasir ini. Fahadha min jahlihim. Ini dari kebodohan mereka. Maka kata Syekh Sa'di, ya'nun ayat al-iqtirah. Yang mereka maksud, mengapa tidak mendatangkan bukti-bukti, ayat-ayat? Yang mereka maksud adalah ayat-ayat yang merupakan iqtirah mereka. Iqtirah itu permintaan atau usulan mereka. Yaqtarihunaha bi'uqulihimul fasidah. Yang mereka usulkan, yang mereka tuntut dari akal-akal mereka sendiri. Akal-akal yang rusak. Wa ara'ihimul kasidah. Dan pendapat-pendapat mereka yang bangkrut, yang tidak memberikan apa-apa. Allati tajra'u biha 'alal khaliq, yang mereka dengan tuntutan-tuntutan itu kurang ajar kepada Allah, lancang, berani-berani kepada Allah dengan tuntutan-tuntutan seperti itu. Wastakbaru 'ala rusulihi, dan mereka sombong menentang para rasul. Seperti yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, ucapan mereka, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami enggak akan percaya kepadamu sampai kau datangkan Allah dengan nyata depan kami. Itu yang mereka maksud. Coba datangkan bukti-buktinya. Kalau engkau memang benar-benar Rasul, datangkan Allah di depan kami dengan nyata, secara nyata. Demikian pula dalam ayat lain Allah gambarkan ucapan mereka. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzala alaihim kitaban minas sama'. Ahlul kitab menuntut engkau, kalau bisa mendatangkan dari langit kitab secara langsung. Kata Allah, mereka meminta kepadamu, menuntut engkau untuk mendatangkan kitab dari langit secara langsung. Jangan sedih, jangan sakit hati. Faqad sa'alu Musa aktsar min dzalik. Mereka telah menuntut Musa lebih daripada itu. Yaitu mereka berkata, arinallaha jahratan. Tunjukkan kepada kami Allah secara nyata depan kami. Atau ucapan mereka yang Allah kisahkan dalam ayat lain. Laula unzila ilaihi malakum fayakuna ma'ahu nadhira. Coba, kalau benar engkau Rasul, kenapa enggak diturunkan bersamanya malaikat yang mengiringinya, yang memberikan peringatan bersama dia bersama?
Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannah. Atau kata mereka, kenapa enggak diturunkan perbendaharaan harta yang banyak? Sekarung emas kayak sekarung permata berlian. Coba kalau memang engkau utusan Allah yang ala kulli syai'in qadir, turunkan kanzun, perbendaharaan harta. Au takunu lahu jannah, kenapa dia tidak punya kebun-kebun yang indah seperti surga di dunia? Atau kalimat mereka, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka berkata, kami enggak akan beriman kepadamu hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a, sampai engkau bisa memancarkan untuk kami dari muka bumi ini mata air. Jadi yang mereka maksud tuntutan itu tadi. Yani kenapa enggak mengajak bicara kami, dan kenapa enggak mau mendatangkan bukti-bukti? Kalau memang benar engkau Rasul, datangkan bukti-bukti. Fahada da'buhum ma'a rusulihim. Inilah kebiasaan mereka bersama rasul-rasul mereka sejak dulu. Maka Allah katakan dengan kalimat tasyabahat qulubuhum. Kadzalika qala alladziina min qablihim. Demikian pula telah berkata kalimat yang sama orang-orang yang terdahulu sebelum mereka. Tasyabahat qulubuhum. Hati mereka mirip, sama. Yang dulu juga menuntut, yang sekarang juga menuntut. Kepada Nabi Musa menuntut, kenapa kepada Nabi Isa menuntut, kepada Nabi Muhammad SAW juga menuntut. Hadza da'buhum. Itu kebiasaan mereka bersama Rasul-Rasul mereka. Yatlubuna ayat at-ta'annut. Mereka menuntut, meminta didatangkan bukti-bukti. Ta'annutan. Apa makna ta'annutan? Maknanya mereka tidak percaya dan menolak. Berbeda dengan permintaan ayat al-istirsyad. Ayat al-istirsyad. Bukti-bukti yang menjelaskan. Kalau mereka meminta bukti-bukti yang menjelaskan, sudah ada dan banyak. Dan bagi manusia yang lain cukup meyakinkan. Tapi karena mereka memang tidak mau, cari yang kira-kira tidak bisa, atau yang kira-kira tidak akan diberi. Maka mereka menuntut sesuatu yang tidak akan diberi, atau sesuatu yang menurut mereka nggak akan diberi. Barakallahu fikum. Makna ta'annutan seperti itu. Walam yakun qasduhum tabayyunil haqq. Bukanlah tujuan mereka ingin mendapatkan kejelasan, bukan. Tapi penolakan. Coba kalau benar-benar Rasul tampakkan di sini. Allah di hadapan kami. Bayangkan ikhwan fillah azakumullah. Falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakka. Wa kharra Musa sa'iqa. Musa ketika ingin melihat Allah, Allah menyatakan, lihat gunung itu, kalau dia istaqarra makanaha fasawfa tarani. Kalau gunung itu tetap di tempatnya berarti engkau bisa melihat aku. Ternyata ketika dilihat gunung itu, falamma tajalla lil jabal, dan Allah tampakkan kepada gunung tadi, gunung itu hancur luluh. Apalagi manusia. Wa kharra Musa sa'iqa. Dan Musa tersungkur, pingsan, sampai ketika sadar beristighfar, minta ampun pada Allah. Aku minta ampun padamu ya Allah. Maafkan aku. Mereka menuntut. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami gak akan beriman kepadamu wahai Rasul sampai kami bisa melihat Allah, kata mereka. Ini kesombongan mereka, dan tuntutan itu adalah penolakan. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, qad ja'u minal ayati bima yu'minu bimithlihi al-bashar. Karena kalau mereka ingin bukti-bukti yang meyakinkan mereka, sudah ada. Rasul alaihi salatu wassalam dan seluruh para rasul sudah membawa bukti-bukti yang dengan itu manusia akan beriman atau manusia akan yakin. Tetapi bagaimana kalau ada seseorang yang menentang keyakinannya sendiri? Ya susah, nggak akan bisa beriman, karena memang hawa nafsunya menolaknya, walaupun hatinya yakin. Apa kata Allah?
wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka menolaknya, jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati mereka yakin. Iya, ini bukan orang biasa. Ajib, ini menakjubkan. Ini pasti dari Allah. Sudah tahu mereka. Tetapi mereka menolak, jahadu biha, dan kemudian pura-pura menuntut sesuatu yang membuktikan keyakinannya. Coba kalau engkau bisa begini, coba kalau engkau bisa belah bulan. Rasulullah SAW berdoa pada Allah dan benar-benar bulan dibelah. Biidznillah ta'ala, dengan izin Allah, dengan takdir dari Allah. Apa kata mereka? Hadza sihru Ibn Abi Kabsyah. Ini sihirnya anak tukang kambing, tidak lain, kata dia. Ini sihirnya dia. Minta bukti, ketika dikasih bukti mereka tolak. Mereka tidak terima dan menganggapnya bahwa itu sihir. Dengan cercaan lagi dengan kalimat sihir Ibn Abi Kabsyah. Karena menyusukan Rasulullah SAW, Halimah Sa'diyah, suaminya dijuluki dengan Abu Kabsyah. Kembali kepada ucapan Syekh As-Sa'di rahimahullah. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah katakan setelahnya, qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Kami sudah mendatangkan ayat-ayat untuk orang yang yakin. Ini untuk orang yang mau meyakininya. Fakullu muqinin, setiap orang yang meyakini, faqad arafa min ayatillahil bahirah. Kalau mereka itu memperhatikan, melihat bukti-bukti Allah yang sangat jelas, mereka yakin hatinya. Wa barahinihi dhahirah, mereka akan melihat bukti-buktinya yang nyata dan jelas. Ma hasala lahu minal yaqin, yang dengan itu mereka akan yakin. Wan dafa anhu kullu syakkin wa raib, yang dengan itu akan hilang keraguan, akan hilang syak. Tsumma dzakara, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ba'd ayatin mujazah mukhtasarah. Allah sebutkan beberapa ayat yang ringkas, mujaz tetapi lengkap. Jami'atan lil ayat ad-dallah ala sidqihi, yang mengumpulkan sekian bukti-bukti kebenaran Rasulullah SAW. Wa sihhati ma jaa'a bihi, dan menunjukkan benarnya apa yang dibawa beliau. Yaitu ucapan Allah, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sungguh kami telah mengutus engkau dengan kebenaran, sebagai basyiran, memberi peringatan, wa nadhiran, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Perhatikan ayat ini. Ringkas, mujazah, tetapi mustamil ala ayat katsirah, mencakup sekian banyak bukti di dalamnya. Fa hadza mustamilun ala ayat, ini mencakup sekian banyak ayat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang ringkasnya ada 3 macam. Ya tarji' ila thalathati umur, kembali pada 3 perkara. Al-awwal, yang pertama, masalah nafsi irsalihi, sisi pengutusannya dan diutusnya Rasulullah SAW, itu sudah bukti. Kenapa yang diutusnya Rasulullah SAW? Kalau mereka mau berpikir sedikit, mereka akan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengutus seseorang yang pantas untuk diutus. Karena sejak kecil beliau sudah dikenal di kalangan Arab, kejujurannya, amanahnya, akhlaknya, yang tidak ada tandingnya, nggak ada bandingnya. Mereka tidak melihat ada orang yang lebih baik, lebih jujur, lebih terpercaya daripada Rasulullah SAW, yang dijuluki Al-Amin sejak kecilnya. Kalau saja mereka berpikir, itu bukti bahwa ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa tsani fi siratihi wa hadihi wa dallihi. Yang kedua, tentang sejarah hidup beliau, bimbingan beliau, dan bagaimana beliau mengajarkan petunjuk. Itu juga mengandung sekian banyak bukti. Wa tsalits
yang di bawahnya, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatu ma jaa'a bihi min al-Qur'an wa sunnah. Yaitu mengenali apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Quran dan Sunnah. Kalau mau dibaca ayat-ayatnya, diperhatikan banyak bukti. Ada berita-berita yang belum terjadi ternyata benar terjadi. Ada berita-berita yang tidak diketahui oleh orang-orang Arab musyrikin. Rasulullah SAW pun tidak pernah membaca, tidak pernah menulis. Tiba-tiba memberitakan dalam Quran tersebut berita. Yang itu diketahui oleh ahlul kitab persis seperti ada yang dalam Taurat. Persis seperti ada apa yang ada dalam Injil. Maka orang-orang yang memegang Injil dan memegang Taurat harusnya yakin. Kok bisa sama berita-berita itu seperti dalam kitab Taurat? Kok bisa sama beritanya seperti dalam Injil? Padahal Rasulullah SAW tidak bisa membaca. Ummi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini khonilin a'azakumullah ayat bayinat. Tetapi memang dasarnya mereka tidak mau percaya. Maka mereka menuntut tuntutan-tuntutan yang mereka anggap tidak mungkin diwujudkan. Fal awal wa tsani qad dakhala fi qawlihi inna arsalnak. Adapun tentang dipilihnya Rasulullah, diutusnya Rasulullah, dan kemudian kehidupan Rasulullah, itu termasuk dalam kalimat inna arsalnak. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau. Coba lihat, itu bukti. Wasalis, sedangkan yang ketiga yaitu tentang Quran dan Sunnah yang mengandung sekian banyak ayat-ayat, bukti-bukti, masuk dalam kalimat bil haqqi. Engkau diutus dengan membawa kebenaran. Kalau mereka baca, mereka akan tahu bahwa itu benar. Silahkan. Karena berita-berita dalam Al-Quran tidak berbeda dengan berita-berita dalam Taurat dan Injil. Tidak berbeda. Berita. Syariat berbeda, dilengkapi oleh Allah, disempurnakan oleh Allah. Tetapi berita tentang surga, tentang neraka, tentang malaikat, tentang sekian banyak apa yang akan terjadi yaumul qiyamah, semuanya sama. Kalau berita tidak sama, tidak mungkin. Maka yang salah satunya ada yang dusta, kan begitu. Maka mereka, khususnya pendeta-pendetanya, tahu kalau ini hak. Inna arsalnaka bil haq. Kami telah utus engkau dengan kebenaran. Dan itu cukup bukti. Itu sebagai bukti buat mereka. Itu ayat bayinat. Qala, dikatakan, wa bayanul amril awal, penjelasan tentang urusan yang pertama, nafsi irsalihi, diutusnya Rasulullah SAW. Annahu qad alima halata ahli al-ardi qabla bi'atsatihi. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui keadaan masyarakat manusia di muka bumi sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Wa ma kanu alaihi min ibadatil awthan wan niran. Dan sudah diketahui pula tentang penyembahan mereka, yang mereka menyembah berhala-berhala, menyembah api, wassulban, menyembah salib-salib, wa tabdiluhum lil adyan, dan perubahan-perubahan agama Nabi Musa sudah dirubah, agama Nabi Isa sudah dirubah, agama-agama terdahulu sudah dirubah. Ini bukti yang sangat nyata bahwa memang saat itu pantas untuk diutus seorang Rasul. Kalau mereka berpikir tentang diri mereka sendiri, mereka akan melihat memang keadaan kami sudah jauh dari agama. Hatta kanu fi zulmatin min kufur, sehingga mereka dalam keadaan sudah tenggelam dalam kekafiran, dalam kegelapan kekafiran. Qad ammatuhum wa syamalathum, telah mencakup mereka, telah merata pada mereka. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali hanya sisa-sisa sedikit dari ahlul kitab. Qad inqaradu qabla al-bi'tsah atau qubayl bi'tsah, mereka sudah habis pada hampir diutusnya Rasulullah SAW, sudah mulai punah. Wa qad alima anna Allah Ta'ala lam yakhluq khalqahu sudan, dan mereka sudah tahu pula bahwa Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu dalam keadaan sia-sia, tanpa ada perintah, tanpa ada larangan. Enggak mungkin menciptakan manusia dan dibiarkan begitu saja tanpa
diperintah dengan syariat. Walam yatrukhum hamalan, dan Allah enggak akan membiarkan mereka begitu saja. Allah tetap membimbingnya dengan mengutus rasulnya. Li'annahu hakimun alimun qadirun rahim. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki hikmah, lagi Maha mengetahui, dan Maha kuasa, Maha bisa, dan Maha penyayang. Maka sangat pantas diutus seorang rasul di saat-saat tersebut. Famin hikmatihi wa rahmatihi bi'ibadihi an arsala ilaihim ar-rasul al-azim. Maka termasuk dari hikmahnya, termasuk dari rahmatnya dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya adalah mengutus rasulnya di saat itu untuk mereka, rasul yang mulia, ya'muruhum bi'ibadatir rahman, yang memerintahkan mereka untuk beribadah pada Allah yang Maha Rahman, wahdahu la syarikalah, sendirinya tidak sekutu baginya. Famu bimujarradi risalatihi, maka cukup dengan hanya diutusnya Rasulullah saat itu, ya'riful aqil sidqahu, cukup bagi seorang berakal sebagai bukti kalau itu hak. Karena memang saatnya tepat sekali. Kehancuran di mana-mana, kehancuran agama, kehancuran akhlak. Agama Yahudi telah dirusak, agama Nasrani telah dirusak, apalagi musyrikin. Maka saat itu memang tepat untuk diutus seorang rasul. Ya'riful aqil sidqahu, maka dengan diutusnya rasul sudah cukup sebagai bukti bahwa ini benar-benar diutus oleh Allah. Wa huwa ayatun kabiratun ala annahu Rasulullah, dan itu bukti yang sangat nyata, bukti yang sangat besar yang menunjukkan bahwa benar-benar beliau Rasul diutus oleh Allah. Wa amma tsani, adapun yang kedua, faman 'arafa an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma'rifatan tammah, siapa yang mengenali Rasulullah sallam dengan pengetahuan yang sempurna, mengenalinya dengan pengenalan yang sempurna, arafa siratahu, akan tahu bagaimana keadaan hidupnya, wa hadiyahu, bagaimana bimbingan beliau, bagaimana perangai beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana amanah beliau, bagaimana kejujuran beliau min qabli bi'tsatihi, sebelum diutusnya. Wa nusyu'uhu ala akmalil khisal, niscaya orang yang mengenalinya akan mengenali bahwa orang ini memang orang yang sangat sempurna, aqlan wasiratan wahadian, akalnya sempurna, akhlaknya sempurna, perangainya sempurna, dan itu diakui oleh semua pihak. Thumma min ba'di dzalik, kemudian setelah itu, qad izdadat makarimuhu wa akhlaquhu al-'azimah, bertambah akhlaknya semakin sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, engkau wahai Rasul di atas akhlak yang mulia, al-bahirah lin-nadhirin, yang sangat tampak bagi orang yang melihatnya. Bertemu sekali saja akan kagum, melihat wajah beliau cinta kepadanya, mendengarkan tutur katanya langsung akan jatuh hati kepadanya. Faman arafaha, maka siapa yang mengenalinya, wa sabara ahwalahu, dan meneliti atau melihat perangainya, keadaan-keadaannya, arafa, pasti akan tahu annaha la takunu illa akhlaqul anbiya, mesti akan tahu bahwa orang ini memiliki akhlak-akhlaknya para nabi, akhlaknya para rasul al-kamilin, yang sempurna akhlaknya. Karena Allah Ta'ala ja'ala al-awsaf akbar dalil, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat-sifat beliau sebagai sebesar-besar dalil. Sifat-sifat beliau sebagai sebesar-besar dalil. Ala ma'rifati ashabiha, untuk membuktikan dan mengenali orang-orangnya bahwa itu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Wa sidqahum wa kadzbahum, bisa dikenali dengan sifat-sifat bahwa orang ini jujur atau tidak jujur. Cukup. Silahkan.
Silakan buktikan dalam keseharian. Kamu melihat sebentar saja satu orang dengan orang lain, bermuamalah dengannya sebentar saja, kamu akan tahu orang ini orang jujur atau pendusta. Kamu akan tahu bahwa orang ini orang yang memang baik atau orang ini orang yang tidak baik. Itu cukup. Apalagi sebulan 2 bulan, lebih jelas lagi kita akan kenal. Apalagi sampai beberapa tahun, dari mulai kecil sampai berumur 40 tahun baru diutus jadi nabi. Umur berapa diutusnya Rasulullah SAW sebagai Rasul? Alhamdulillah, sudah sekian puluh tahun. Mereka kenali dengan baik akhlaknya, perangainya, kejujurannya. Maka beberapa orang yang akil dari orang-orang Arab berkata, afala, tidakkah yasduqu, tidakkah dia buat jujur alal khalqi tsumma yakdzib ala Allah? Dan pertanyaannya, coba kalian pikirkan, apakah mungkin orang ini jujur kepada kalian sekian puluh tahun, tiba-tiba dia berdusta sama Allah? Ini cerdas namanya. Iya kan? Cerdas mereka. Maka mereka masuk Islam, orang-orang cerdas ini, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan menyatakan pada mereka yang menolak, yang menyatakan ini berdusta, orang ini kadzdzab dan seterusnya, dikatakan coba pikirkan oleh kalian, selama ini dia jujur kepada manusia, apakah mungkin tiba-tiba dia berdusta atas nama Allah lagi? Kepada manusia jujur, tiba-tiba berani menentang Allah Ta'ala? Ya tidak mungkin. Nah, khalas. Hada akbaru dalilin, itu sebesar-besar dalil, sebesar-besar bukti bahwa ini benar-benar Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan akbaru dalil adalah sifat-sifatnya, sifat-sifat Rasulullah SAW. Amma tsalits, adapun yang ketiga, fahuwa ma'rifatu ma ja'a bihi, mengenali apa yang dibawa. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Al-Quran, syariat, minasyar'il azim, syariat yang mulia, syariat yang sempurna. Al-mustamil 'alal ikhbarat, yang ayat-ayat ini mengandung berita-berita yang ternyata berita itu shadiqah, berita itu jujur. Berita tentang 'alaiha 19 dan penjaganya 19. Kata Yahudi, nyontek dari mana dia kok benar? Padahal tidak membaca. Itu cukup bukti kalau itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika memberitakan berita ini, berita itu, semuanya persis. Dari mana dia tahu? Itu juga bukti. Dan bahkan apa yang belum terjadi, sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk neraka dzata lahab, belum terjadi. Artinya Abu Lahab akan masuk neraka. Maknanya Abu Lahab gak akan masuk Islam. Iya Pak ya. Bagaimana kalau ternyata masuk Islam? Dihapus Qur'annya, salah. Ternyata dia masuk Islam. Ayatnya dihapus, diganti. Itu kalau pikiran manusia. Tetapi kalau dari Allah wahyun yuha, maka pasti. Kalau sudah dikatakan sayasla naran dzata lahab, maka dia pasti akan masuk neraka dzata lahab. Pasti. Buktinya dia sampai matinya tidak masuk Islam. Dan masih banyak lagi bukti-bukti yang seperti itu. Apalagi perkara-perkara yang kaitannya dengan alam semesta, yang mereka belum tahu, Rasulullah SAW sudah tahu. Tidak mungkin. Pasti diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Tentang lautan, yang dua lautan tidak bertemu, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dua lautan yang bertemu tapi tidak bercampur, seakan-akan ada pembatas, ada tirai antara keduanya yang tidak saling melampaui. Hadza adbun furatun wa hadza milhun ujaj. Yang ini tawar, yang ini asin. Campur. Tapi seperti ada batasnya. Dan itu pun sudah diketemukan sekian banyak. Apakah yang di pantai atau yang di tengah lautan? Danau di tengah lautan. Di tengah-tengah lautan
ada sekian luasnya air tawar. Dan pelaut-pelaut tahu tempatnya. Mereka ke sana ambil air tawar kemudian pergi ke tempat lain. Di tengah laut. Fahada barakallahu fikum. Dari mana Rasulullah SAW mengetahui kalau itu bikinan manusia? Dari mana beliau tahu? Maka tidak mungkin ini wahyun yuha. Ini dari Allah diwahyukan kepadanya. Dan beliau berarti Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Dan masih banyak lagi bukti-bukti yang ada di dalamnya. Maka kata Allah cukup. Inna arsalnaka bil haqqi. Itu sebagai bukti. Kami telah utus engkau di atas kebenaran. Diutusnya sudah merupakan bukti. Karena waktu yang tepat. Zaman yang sudah demikian keadaannya. Jahiliyatin jahla. Kemudian Rasulullah SAW. Perangainya, akhlaknya juga sebagai bukti. Dan yang dibawanya Al-Quran juga mengandung sekian banyak bukti. Wal awamiril hasanah. Juga perintah-perintah dalam Al-Quran semuanya baik. Ada yang langsung terlihat kebaikannya. Ada yang tidak diketahui sampai sekian lama baru ternyata iya. Alhamdulillah. Orang-orang beriman sudah percaya sebelum kalian teliti, sebelum kalian periksa, sebelum kalian bikin berbagai macam percobaan-percobaan di laboratorium, kami sudah percaya dengan Quran wa Sunnah. Babi haram. Oh ternyata ada cacing fitannya. Kamu baru tahu sekarang. Iya toh? Tidak Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Siapa yang tahu? Tetapi mereka yakin dari Allah pasti baik. Haram, jangan dimakan. Perintah Allah pasti baik. Allah melarang, pasti melarang sesuatu yang jelek, yang akan membuat madarat. Walhamdulillah. An kulli qabih, dan juga larangan dari segala yang jelek. Wal mu'jizatil bahirah, dan juga mu'jizat yang sangat jelas. Fajami'ul ayati tadkhul fi hadhihi thalathah. Maka semua bukti-bukti itu kembalinya pada 3 perkara ini. Kembalinya pada 3 perkara ini. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Allah lanjutkan dengan kalimat basyiran wa nadhira. Ini sifat beliau. Basyiran wa nadhira. Dan ini barakallahu fikum sifat yang sudah dikenal sejak dulu. Sebagaimana dalam kitab yang terdahulu, apakah Taurat ataupun Injil. Diriwayatkan oleh Bukhari wan farada bihi, beliau menyendiri meriwayatkan rahimahullah tentang masalah sifat Rasulullah SAW dalam kitab-kitab terdahulu. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Akhbirni an sifat Rasulullah SAW fit Taurat. Kabarkan kepadaku sifat Rasulullah SAW dalam kitab Taurat. Maka dijawab, ajal. Wallah, innahu lamawsufun fit Taurat bisifatihi fil Quran. Sungguh demi Allah, Rasul yang akan datang ini sudah disifati dalam Taurat seperti yang disifati dalam Quran. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai Nabi, kami telah mengutus engkau sebagai saksi, sebagai mubasyiran wa nadhira. Pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa hirzan lil ummiyin, dan sebagai pengayom orang-orang ummi. Wa anta abdi wa rasuli, dan engkau hambaku dan rasulku. Sammaitukal mutawakkil, dan aku namakan engkau mutawakkil. La fadhun wala ghalid, engkau tidak kasar, engkau tidak jelek perangai. Wala sakhabun fil aswaq, dan engkau tidak seperti mereka-mereka yang dengan suara menjerit-jerit di pasar-pasar. Berbeda. Wala yadfa bis sayyi'ati sayyi'ah, dan tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Artinya membalas kejelekan dengan kebaikan. Walakin ya'fu wa yaghfir, tetapi memaaf. Orangnya pemaaf, mengampuni dan memaafkan. Walan yaqbidahu hatta yuqima bihil millah, dan enggak akan dimatikan sampai tegak agama yang tadinya miring. Bi an yaqulu la ilaha illallah, dengan mengucapkan la ilaha illallah.
fayuftah bihi a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa, hingga membuka telinga-telinga yang tadinya tertutup, mata-mata yang tadinya buta, dan hati-hati yang tadinya terkunci. Ditanyakan kepada Ka'bul Akhbar. Ka'bul Akhbar adalah seorang sahabat yang tadinya ahli kitab. Tanyakan apakah sifat-sifat Rasulullah SAW dalam kitab terdahulu, dalam Taurat. Ternyata dijawab persis sama. Padahal dari dua orang yang berbeda. Dijawab persis sama, hanya berbeda satu kalimat, tiga kalimat saja, itu pun karena lahjah. Kalau yang tadi, a'yunan umya, adhanan summa, wa quluban ghulfa. Tetapi dikatakan oleh Ka'bul Akhbar sama persis, kecuali pada kalimat terakhirnya pakai lahjah beliau. Apa lahjahnya? Dikatakan yaftah biha a'yunan umuma wa adhanan somuma wa quluban ghulufa. Nah, barakallahu fikum. Ini bukti bahwa sifat-sifat Rasulullah SAW sudah ada dalam Taurat, persis seperti apa yang ada dalam Quran. Dan persis pada apa yang nyata di mata keadaan beliau. Betul-betul memiliki sifat-sifat tersebut. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau enggak akan ditanya tentang ashabul jahim. Enggak akan ditanya tentang ashabul jahim, artinya tidak bertanggung jawab. Engkau wahai Rasul tidak bertanggung jawab. Engkau sudah menyampaikan, engkau sudah mengajak mereka, maka engkau tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Kalimat la tas'al dibaca dengan dua bacaan. Bacaan yang masyhur dan yang terbanyak dari riwayat-riwayat yang sahih adalah wala tus'alu, didommahkan. Dan itu bacaan Ubay bin Ka'ab, juga bacaan Abdullah bin Mas'ud dan lain-lainnya radhiyallahu taala anhum wa rahimahumullah, yang maknanya adalah bahwa engkau tidak akan ditanya tentang orang-orang kafir. Artinya engkau tidak bertanggung jawab. Dan ini sama dengan ayat Allah, wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban atasmu kecuali penyampaian. Kalau sudah menyampaikan, sudah. Yang mereka kafir, engkau enggak akan ditanya tentang mereka. Atau ayat lain, fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Kata Allah, atasmu penyampaian, kami yang akan hitung, akan menghisab mereka. Artinya engkau enggak akan bertanggung jawab tentang mereka. Engkau sampaikan saja, kami yang akan hisab mereka. Atau ayat lain, fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaytir. Engkau ingatkan saja, karena engkau memang tugasnya mudzakir, yang ditugaskan untuk memberikan peringatan. Lasta 'alaihim bimusaytir. Engkau bukan orang yang menguasai mereka, bukan bertanggung jawab tentang mereka. Ini makna la tus'al an ashabil jahim. Engkau enggak akan ditanya tentang orang-orang kafir itu, karena engkau bukan musaytir. Atau ayat lain, nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta 'alaihim bijabbar. Kami tahu, kata Allah, apa yang mereka ucapkan, dan engkau bukan orang yang memimpin mereka, bukan orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Ini makna la tus'al an ashabil jahim. Engkau enggak akan ditanya tentang ashabil jahim. Hanya saja ada qiraah yang membacanya la tas'al an ashabil jahim. Engkau jangan bertanya tentang penduduk neraka. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, kaitannya dengan ketika Rasulullah SAW mempertanyakan bapak dan ibunya. Bagaimana bapak dan ibuku? Dijawab, jangan tanya tentang ashabul jahim. Tetapi barakallahu fikum, riwayatnya memiliki banyak permasalahan. Yang sahih adalah ketika Rasulullah SAW menyatakan ibuku dan ibumu finnar. Sehingga barakallahu fikum, yang dibaca dengan la tas'al an ashabil jahim, maka lanya adalah la nahiyah, jangan kau tanya tentang penduduk neraka, untuk menunjukkan bahwa kedua orang tuanya dalam neraka.
Bagaimana orang tuaku? Sudah jangan tanya tentang penduduk neraka. Adapun riwayat-riwayat yang sebaliknya, hampir semuanya riwayat yang tidak bisa diterima. Apakah maudhu, palsu, atau paling ringannya dhaif. Yaitu ketika dikatakan bahwa orang tuanya nanti akan dibangkitkan, kemudian akan dipilih beriman atau tidak beriman, kemudian mereka beriman. Itu barakallahu fikum tidak dari riwayat yang sahih. Bahkan yang sahih yang sebaliknya, Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya orang tuaku dan orang tuamu dalam neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.